Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih kita dibincang global untuk edisi hari ini 17 Juli 2020. Masih membahas mengenai Hari Tuberkulosis Sedunia atau HTBS tahun 2020. Anda mungkin banyak penasaran kawan global seperti apa sih penyebab awalnya dan lain sebagainya. Bisa Anda tanyakan di 087865110035 atau di 0813399970 sampai tuntas nanti. Nah, masih bersama Bu Lala dan Pak Taufik yang akan menjawab rasa penasaran kita kawan global. Kali ini di WhatsApp sudah ada pertanyaan, kita langsung saja bacakan Bu Lala dan Pak Taufik. Selamat sore Bapak Ibu narasumber, saya Eka di Kekali. Pak Bu, gimana caranya kita mengetahui kalau orang mengalami TBC atau gejala COVID-19? Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mencolok di antara TBC atau gejala COVID-19? Mungkin Bu Lala silahkan. Sebentar, kita coba sapa di line telepon sebelum kita jawab. Halo, selamat sore. Sore, Bang. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Pendi di Gerung. Bendi di Gerung. Pendi di Gerung. Baik, silakan Fendi. Iya. Ini dengan siapa saya berbicara itu? Dengan Kika. Ya, dengan narasumbernya siapa? Oh, dengan narasumbernya ada Bu Lala, ada Pak Taufik. Oh, begitu ya. Iya, silakan Fendi. Iya, jadi ini bertanya ya. Silakan. Ya, jadi terkait dengan COVID-19 ini, ya, jadi di dalam kita, misalnya kita nyanyi ya, ya, karena kami sebagai vokalis di orkes Pelita Harapan, ya, dan juga pernah di sound juga dijadikan tunggal ya. Jadi di dalam kita bernyanyi itu apa? Kan kalau kita nyanyi itu kan kalau pakai masker kan nggak bisa nyanyi kan? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan begitu di dalam kita bernyanyi begitu? Ya kan, kalau kita bernyanyi kan tidak boleh Pak. Kalau kita pakai masker kan nggak bisa nyanyi gitu ya. Oke, Pak Fendi. Iya. Kali ini topik kita Hari Tuberkulosis Sedunia atau TBC. Gimana? Ada pertanyaan tentang TBC, Pak? Iya. Jadi kalau tentang TBC ini ya. Iya, silakan. Ya. Di dalam kita kan banyak kan di pasar-pasar begitu kan? Nah, banyak kita temukan di pasar-pasar begitu ya, beberapa banyak orang. Ya, jadi kalau gimana cara kita untuk tahu seperti pertanyaan tadi ya, gimana cara kita untuk tahu orang itu kena TBC atau tidak begitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fendi. Sebelum kita ke Pak Fendi, Eka di Kekali silakan jawab pertanyaannya. Iya, jadi kalau untuk COVID ini adalah penyakit baru ya, Mbak ya, Pak Eka. Jadi masih banyak penelitian yang mencari sebenarnya apa sih gejalanya yang paling khas untuk COVID ya. Awalnya bilangnya ada yang batuk, kemudian lemas, demam dan sebagainya ya, ada juga penciuman yang berkurang dan sebagainya. Ya, jadi karena ini penyakit baru ada banyak penelitian yang sebenarnya apa sih penyebabnya? Gejalanya dari COVID ini. Tapi kita telepon terlebih dahulu. Mau saya potong Bu Lala? Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa Pak? Ardi di Tanjung Karang. Ardi di Tanjung Karang, baik. Silakan Pak Ardi. Iya, tentang tuberkulosis ya. Iya, betul Pak Ardi. Iya, ini baguslah topik ini karena memang kita udah bosan dengan COVID aja kan dari kemarin. Kita dengan COVID ini kita melupakan penyakit menular yang berbahaya seperti TB paru ini gitu kan. Jadi semoga penyadaran masyarakat terkait dengan bahaya TB paru ini juga bisa lebih aware gitu, tidak hanya COVID saja, ini menutupi isu-isu yang lain saya pikir. Jadi positif sekali. Ini di keluarga saya juga ada yang TB paru itu, tuberkulosis, dan
alhamdulillah lah, karena memang pemerintah kalau nggak salah itu kan gratis itu obatnya selama 6 bulan gitu kan, tanpa putus-putus. Kalau nggak konsumsi malah berakibat fatal gitu. Dan ya penyuluhan dari pemerintah daerah juga saya pikir sudah bagus, tinggal penyadaran masyarakat agar bagaimana biar nggak menular gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, benarkah ini nggak boleh sama piring atau peralatan masak lah, ya, piring kemudian sendok dan sebagainya itu nggak boleh sama dengan penderita TB paru ini gitu, dengan kita yang belum kena atau yang tidak kena gitu. Seperti itu. Baik. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Selamat sore. Selamat sore untuk Pak Ardi di Tanjung Karang. Silakan, sudah ada 3 pertanyaan, kita ini dulu ya, jawab dulu, silakan Bu Lala. Ya, kita kembali lagi ke pertanyaannya Pak Eka ya. Iya, betul. Jadi perbedaan antara TBC dan COVID ya. Betul. Tadi sama-sama batuk, Sama-sama ada batuknya. Cuman bedanya kalau yang di TB ini kan batuknya lama. Nah, kalau yang di COVID ini batuknya akut ya, cepat. Kemudian ada juga lemas di TB. Tapi bedanya kalau dengan lemas di COVID, kalau lemas di TB kan udah lemas yang lama juga. Kalau yang di COVID ini yang tiba-tiba lemas ya, seperti itu. Baik. Kalau untuk berat badan karena COVID ini sifatnya cepat ya, jadi kita belum bisa deteksi apakah berat badan juga menjadi gejala dari COVID. Belum ada laporan mengenai belum itu. ada Ya, gitu ya. Baik. Nah, itu untuk Mas Eka. Untuk Fendi. Ya. Maaf, apa pertanyaannya tadi? Untuk Pak Fendi, katanya kan kalau kita di pasar nih banyak orang nih, gimana sih caranya membedakan, oh ini kena TB sini, oh ini yang enggak nih. Silakan. Ya, kalau untuk secara fisik ya tentu kita tidak bisa membedakan oh langsung kita bilang oh kamu TBC, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa waspada atau curigai kalau misalnya banyak misalnya yang penjual satu ini setiap kita datang ke pasar kok batuk-batuk aja terus, besok lagi kita ke pasar dia batuk lagi gitu. Nah 2 minggu kita ke pasar kita lihat kok batuk-batuk terus, gitu kita anjurkan dia untuk periksa ke puskesmas ya. Itulah tadi Bu Lala katakan pentingnya penggunaan masker tadi gitu ya, diuntungkan. Pak Taufik, ada tambahan Pak Taufik sebelum kita ke Pak Ardi di Tanjung Karang? Mungkin tadi saya ingin dia sama Pak Fendi tuh, Mas Fendi, yang nyanyi pakai masker. Iya. Untuk penyakit TBC, orang sakit TBC, kita anjurkan pakai masker untuk pencegahan penularan. Selama dia sakit TBC, otomatis dia tidak bisa bekerja, jadi istirahat di rumah aja. Jadi mungkin tadi inti pertanyaan itu bagaimana untuk COVID-nya mungkin. Karena dia sehat, harus bekerja, tapi harus menggunakan masker. Karena untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-nya. Jadi kalau nyanyi ya supaya enak didengar oleh pendengar musik, penikmat musik harus tidak pakai masker jadinya. Jadi untuk kalau yang berhubungan dengan TBC, mau tidak mau kalau dia sakit, off atau istirahat dulu dari pekerjaan. Gunakan masker selama minimal 2 minggu di fase awal pengobatan. Itu saja. Minimal 2 minggu selama pengobatan. Untuk Mas Ardi Pak Ardi di Tanjung Karang, silakan Bu Lala. Tadi benarkah katanya misalkan ada yang TB ini di keluarga itu nggak boleh sama gitu peralatan masaknya dengan yang tidak mengalami tidak yang terkena penyakit itu, silakan. Jadi kita kembali ke cara penularannya, bagaimana TBC itu tertular. Jadi penularannya adalah melalui udara pada saat pasien TB-nya berbicara atau batuk atau bersin, ya seperti itu. Kalau untuk peralatan makan yang sama boleh saja, asalkan tentu setelah dipakai harus dicuci, ya seperti itu. Kalau untuk yang mungkin yang tidak
kita anjurkan adalah makan bersama-sama. Dalam arti begini, kalau kita kan punya budaya begibung itu ya, jadi dalam satu piring kita makan bareng-bareng misalnya seperti itu. Nah kan kalau kita misalnya ada pasien TB di salah satu teman kita itu, kita khawatirkan dia pada saat kita makan dia batuk. Nah seperti itu kita takut khawatir tertular, jadi tidak dianjurkan untuk makan bersama. Tapi kalau untuk memakai peralatan bersama itu boleh, asalkan pada setelah dipakai langsung dicuci dengan sabun. Tapi sebaiknya memang ini ya berbeda gitu ya. Untuk istilahnya kalau untuk yang berbeda itu supaya kita nggak khawatir, nggak was-was gitu ya. Baik, silakan kawan global untuk yang ingin bertanya kembali, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Agus di Udayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kika. Selamat sore juga Bapak Ibu dari Dikes. Apa kabar Pak Bu? Saya sempat dengar tadi kalau tidak salah TBC ini sampai 6 bulan baru bisa sembuh. Berarti lebih kejam dong daripada COVID-19. Kalau kita lihat dari 1.000 orang lebih yang positif COVID-19 di NTB ini, sudah ratusan yang sembuh tentang rentang waktu 2-4 minggu. Terima kasih. Kita coba sapa kembali di line telepon. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Hai, selamat sore. Dengan siapa di mana? Mercon. Baik, silakan Mercon. Saya menanya Mbak, makanan apa yang tidak boleh dimakan? Makanan yang tidak boleh dimakan. Ya, kedua, katanya TBC itu keturunan. Mana yang benar, keturunan atau faktor penyakit? Keturunan atau faktor penyakit di sekitar kita. Baik. Thank you. Bye. Terima kasih untuk Mercon. Ada lagi nih Bu Lala dan Pak Taufik dari selamat sore. Saya Putu dari Gerung. Saya ingin menanyakan, apakah betul TBC itu dibawa secara genetik dari orang tua atau bisa menurun dari orang tuanya? Saya khawatir bapak saya dulu meninggal pas menderita penyakit TBC. Mohon infonya. Terima kasih. Baru berapa ya? 3 dulu deh. Silahkan Bu Lala. Bisa diulang pertanyaannya. Baik. Yang pertama sebentar. Yang pertama di WhatsApp. Sempat dengar katanya kalau tidak salah TBC ini bisa sampai 6 bulan baru bisa sembuh. Berarti lebih kejam katanya daripada COVID-19. Tanggapannya Bu Lala. Iya. Jadi tadi kita sudah sampaikan kuman TB ini dia bandel. Ya. Bahkan ada sifatnya yang kalau kita bilang itu dorman, dia tidur atau sembunyi di sel-sel tubuh kita, ya seperti itu. Jadi mengapa pengobatan yang lama? Karena kita harus memastikan yang sembunyi pun harus hilang, harus habis, ya. Jadi itu makanya dia membutuhkan pengobatan yang lama untuk TBC ini. Seperti itu. Nah dari Mercon tadi, makanan yang tidak boleh dimakan nih katanya. Satu yang nggak boleh dimakan, daun pintu, daun jendela. Berarti tidak ada pantangan tidak ada pantangan untuk TBC. Malah tadi kan sudah disampaikan makanan bergizi. Ya, jadi semua makanan yang bergizi kita bisa asup untuk TBC ini. Malah istilahnya karena kita lagi sakit, pertahanan tubuh kita kurang, makanannya sebenarnya harus double. Ya, jadi kalau kebutuhannya itu lebih banyak. Ya, mungkin selama ini apalagi kalau gejala khas dari TB sendiri kan batuk nih. Iya. Kalau misalkan semakin minum es makin batuk, itu berarti nggak boleh dong minum es ya. Intinya untuk tidak memperparah batuknya, lebih baik esnya dikurangi seperti itu. Jangan yang menyebabkan gatal, ya misalnya kerupuk ya bikin gatal atau yang manis-manis dikurangi ya. Seperti itu. Ini sekalian menjawab pertanyaannya Pak Putu tadi ya di WhatsApp yang mengatakan ini penyakit ini faktor keturunan atau gimana sih? Silakan Bu Lala. Ya, jadi
tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah penyakit menular dari satu orang ke orang lain. Ya, kenapa masyarakat sering mengatakan dia itu penyakit keturunan? Ya, karena misalnya sekarang bapaknya yang sakit, bapaknya nih nggak mau diobati, bosen makan obatnya lama banget ya seperti itu. Jadi sebelum dia diobati, dia akan menularkan ke anaknya. Paling utama adalah di rumah. Jadi itu makanya dibilang biasanya kalau sudah bapaknya atau orang tuanya sakit, anaknya juga sakit. Makanya itu masyarakat mengatakan dia itu penyakit keturunan. Penyakit keturunan. Ya, padahal tidak, dia menularkan ke anaknya. Jadi seperti itu. Ada tambahan Pak Taufik sebelum kita berlanjut ke pertanyaan lainnya, silahkan. Iya, yang ini yang perlu kita tambahin aja dari Bu Lala tadi. Penyakit TBC itu bukan penyakit keturunan tapi penyakit menularkan. Seperti gambaran yang dianukan oleh masyarakat bahwa itu seperti penyakit keturunan, ternyata enggak. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, keluarga itu tidak turunkan penyakitnya, tapi dia tularkan penyakitnya. Orang yang paling beresiko tertular oleh penyakit ini adalah orang yang gitu paling kontak erat dengan si penderita. Yang jelas yang tinggal satu rumah dengan penderita. Bahkan ada juga yang satu kantor setiap hari ketemu dengan atau kontak dengan, bisa juga itu jadi kontak erat. Kontak serumah juga kontak sekantor. Oke, kontak rumah maupun sekantor ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Sepertinya banyak yang penasaran nih ya mengenai topik kita kali ini. Dari Reni, Dok, apa perbedaan TBC dengan bronkitis PPOK? Karena tadi disebutkan ciri-ciri TBC yang hampir dirasakan oleh salah seorang anggota keluarga saya. Dari Reni. Berikutnya, saya Wati di Jempong. Ternyata ngeri juga ya kalau dengar-dengar penjelasan dari Ibu tadi. Bagaimana ya caranya kita agar bisa terhindar dari TBC ini supaya bisa lebih hati-hati aja? Mohon penjelasannya. Silakan Bu Lala. Ya. Pak Taufik, silakan. Oke, silakan Pak Taufik. Jadi jelaskan untuk penyakit TBC sama PPOK itu ada perbedaan. TBC itu penyakit menular, sedangkan PPOK itu penyakit tidak menular. Jadi PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Nah, bisa seperti asma bronkial masuk juga PPOK. Kemudian apa lagi ya? Kalau bronkitis sudah masuk menular, bukan penyakit infeksi. Kemudian PPOK sama bronkitis tadi diulang pertanyaannya Bu. Mbak Kiki. Oke, sebentar. Apa perbedaan TBC dengan bronkitis PPOK? Karena tadi disebutkan ciri-cirinya kok hampir mirip gitu ya. Iya, silahkan. Jadi PPOK itu bukan penyakit menular tapi penyakit tidak menular. Memang untuk gejala di paru-paru itu kebanyakan batuk ya. Lebih banyak kalau gejala penyakit paru-paru itu adalah batuk. Kemudian di PPOK juga ada sesak napasnya. Kalau di TBC gejala kuncinya itu adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Dan ini bersifat kronis juga. Selama dia sakit TBC tidak diobati, lama-kelamaan nanti akan ada batuk darah. Batuk campur darah, kemudian bisa menimbulkan kematian juga. Jadi perlu diingat juga bahwa penyakit TBC itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia loh. Wow. Dari golongan penyakit infeksi. Nah, kalau digabungkan penyakit menular dengan penyakit tidak menular, TBC ini nomor 2. Nomor 1 pembunuh adalah penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya. Seperti itu. Jadi penyakit TBC itu penyakit pembunuh nomor 1 di dunia dari golongan penyakit infeksi. Dari golongan penyakit infeksi, oke. Ya. Di Indonesia itu juga perlu diingat, perlu diketahui ya. Setiap jam di Indonesia itu sekitar 13 orang meninggal dunia. Wow. Setiap jam. Karena TBC? Karena TBC. Baik. Kalau 24 jam berapa? Wah, banyak ya. Lebih besar dari COVID kayaknya ya? Iya, betul. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi sepertinya 24 ya dari COVID-19. jam kali 24 kali 13 berapa? Wah, banyak ya ternyata ya. Ini setiap harinya, setiap jamnya saja 13 orang gitu ya. Wah. Baik, silakan Bu Lala untuk
siapa tadi? Wati di Jempol? Bisa diulang lagi pertanyaan. Gimana caranya agar kita bisa terhindar dari TBC katanya? Silakan. Oke, tadi sudah disampaikan ya bagaimana pencegahan dari penyakit TBC. Ya, kalau untuk diri kita tentunya PHBS tadi, pola hidup bersih dan sehat, makanan bergizi ya untuk meningkatkan imun dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Itu untuk diri kita. Kemudian untuk lingkungan bagaimana ya, karena ini kumannya kan beredar juga nih di lingkungan ya. Ya, jadi kita juga menjaga kebersihan lingkungan. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Opik, jendela kita terbuka, cahaya matahari bisa masuk ya. Intinya kalau kuman TBC itu kan suka di tempat yang lembab ya. Jadi itu upaya kita untuk mematikan kuman TBC di ruangan, kita membuka jendela agar sirkulasi udara bisa masuk, kemudian cahaya matahari bisa masuk. Itu untuk lingkungan. Kemudian untuk pasiennya sendiri supaya tidak menularkan ke orang lain, seperti tadi diobati sampai sembuh ya, sampai kumannya habis, jadi dia tidak bisa lagi menularkan ke orang lain. Ya, jangan lupa Mbak pakai masker. Pakai masker, ingat ya, pakai masker ya. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Untuk Anda yang ingin bertanya kembali, boleh kami nantikan Anda di 081 339 90670 ataupun di 081 0878 65110035, baik melalui SMS, telepon ataupun WhatsApp kawan global bisa sampai tuntas nanti. Nah, balik lagi nih, tadi kan sudah dijelaskan gimana sih kondisi TBC di Kota Mataram ya Bu Lala ya. Nah, kebijakan pemerintah Kota Mataram untuk TBC terkait perda ataupun perwal sendiri seperti apa Bu Lala, silakan. Ya, sesuai dengan mutunya untuk Kota Mataram itu adalah yang religius ya, sehat dan religius. Ya, jadi pemerintah Kota Mataram sangat mendukung penuh ya untuk TBC ini. Jadi setiap program-program yang kita jalankan yang mengupayakan untuk kesehatan masyarakat, pemerintah sangat mendukung untuk itu. Ya, jadi jangan khawatir ya, obatnya udah gratis ya. Kalaupun nanti diperlukan perawatan di rumah sakit ya untuk kondisi-kondisi pasien tertentu yang memerlukan perawatan, itu juga gratis. Gratis ya, juga. Ya, karena sangat intens ya pemerintah Kota Mataram memperhatikan masyarakatnya ya. Bagaimana mau religius misalnya iman ditingkatkan kalau batuk-batuk terus kan nggak husuk jadinya. Jadi bagaimana supaya masyarakat Kota Mataram tubuh sehat, pemerintah kota sangat mendukung penuh untuk program-program kesehatan. Baik, Pak Taufik. Nah, kalau penanggulangan TBC selama belum ada pandemi kan pasti berbeda ya dengan pas ada pandemi. Nah, gimana nih kegiatan penanggulangan TBC selama pandemi COVID-19 ini Pak Taufik? Iya, situasi yang terjadi di Vaskes kita di Kota Mataram saat ini, tapi mungkin tidak sebagian besar ya. Tapi ada beberapa masyarakat atau warga yang takut atau enggan datang ke Vaskes, sehingga mereka menolong diri sendiri. Misalnya dia batuk, dia beli obat sendiri di apotek. Nah, yang paling dilakukan di rumah sakit yang pertama atau di Vaskes itu katanya dia bisa tertular di situ. Saking banyak pasien COVID saat ini. Kemudian untuk kegiatan penemuan aktif kita di masyarakat atau di lingkungan atau di lapangan, kita itu punya target penemuan yang cukup banyak ya untuk di Kota Mataram. Kita harus temukan orang TBC itu secepat mungkin. Kita cari orang yang punya gejala penyakit TBC itu. Nah, ini saat ini tidak bisa kita laksanakan karena petugas sendiri yang di layanan itu belum berani turun ke lingkungan. Yang kita sasar sebenarnya adalah hampir sama dengan tracking pada pasien COVID. Begitu kita temukan pasien TBC, kita akan screening keluarganya yang tinggal di rumah, atau bahkan juga tetangga-tetangganya kita screening. Ya, itu yang terjadi saat ini. Tapi kita belum bisa tekankan ke petugas karena kita harus maklum kondisi saat ini lagi pandemi COVID. Karena kita ketahui adalah COVID itu penularan sangat cepat karena ini virus. Sedangkan untuk TBC sendiri yang disebabkan oleh kuman, bukan virus ya, kuman. Nama kuman itu Mycobacterium tuberculosa. Itu
itu penularan tidak sedahsyat seperti virus, terutama virus COVID ini. Ya, jadi kegiatan penemuan aktifnya yang belum kita dapat laksanakan pada saat situasi saat ini. Baik. Tapi memang beberapa bulan ini setelah pandemi ada penambahan kasus nggak untuk Kota Mataram? Justru penurunannya itu sangat drastis. Penurunan kasus penemuannya yang turun. Sebenarnya masih banyak yang belum kita temukan di lapangan ya. Tapi karena tadi itu warga atau yang punya gejala batuk-batuk itu tidak mau datang ke Vaskes. Karena itu tadi takut gitu ya. Kemudian dia beli obat sendiri. Dia nolongin diri sendiri sudah seperti itu. Ya. Baik. Nah, terakhir nih Bu Lala, karena waktu kita sudah semakin mepet, Bu Lala, peran dan kerjasama dengan lembaga dalam penanggulangan TBC termasuk dengan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama apa nih Bu Lala? Nah ini ya, bagus sekali kerjasama kita, Mbak. Ya. Seperti apa nih kerjasamanya nih, Bu Lala? Tentu kita punya upaya untuk menemukan kasus TBC sebanyak-banyaknya. Nah, di garda terdepan ini di masyarakat yang paling lini bawah adalah peran dari LKNU ini. Ya, jadi mereka punya kader-kader yang menyasar habis nih yang punya gejala TBC untuk bisa memeriksakan diri ke puskesmas. Jadi perannya sangat penting ya untuk membantu program kita dalam menemukan kasus sebanyak-banyaknya untuk LKNU ini. Berarti perannya sangat besar. Sangat besar ya. Baik, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, Bu Lala ada yang ingin disampaikan sebelum kita pamit, silakan Bu Lala. Ya. Hal yang penting adalah jangan malu ya untuk memeriksakan diri ya, jangan menyembunyikan diri, hilangkan stigma itu. Jadi ketika di masyarakat siapapun itu, baik keluarga atau tetangga yang mempunyai gejala seperti TBC, silakan untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau layanan kesehatan di Kota Mataram khususnya ya, untuk memastikan apakah dia TBC atau tidak. Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau ternyata ada kuman TBC-nya, kita akan obati dia sampai sembuh ya. Tos ya, temukan, obati sampai sembuh. Pak Taufik ada yang disampaikan, silakan Pak Taufik. Pas ya. Baik, terima kasih Bu Lala sudah hadir di studio kami. Pak Taufik terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kawan global, terima kasih untuk kalian selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok dalam Bincang Global dengan tema Hari Tuberkulosis Sedunia atau HTBS tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan global. Sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.